balik lagi di acara edisi Edukasi Vokasi. Masih bersama dengan Doni, dan kali ini kita juga bersama dengan narasumber yang luar biasa, yaitu sudah ada Bapak Firman Yasa Utama, SPD MT. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, amazing today. Great. Baik, kemudian narasumber kedua kita kali ini yaitu ada Ibu Diah Wulandari STMT. Hai. Gimana kabarnya Ibu? Semangat. Semangat selalu ya, sehat selalu ya Ibu ya. Oke. Luar biasa. Nah, beliau ini adalah dosen juga di Teknik Mesin di Vokasi UNESA. Wah, keren sekali nih ya. Nah, sudah biasa kita akan berbincang mengenai vokasi khususnya di UNESA ini. Dan juga banyak sekali isu-isu di luar sana. Katanya nih ya, katanya teknik mesin menjadi primadona karena peluang kerjanya itu tinggi banget. Nah, itu apakah betul ini? Mungkin Ibu boleh membantu saya untuk menjawabnya. Betul sekali. Karena kalau melihat dari kebutuhan ini ya, tenaga kerja di bidang manufaktur untuk di lokal, nasional maupun internasional itu sangat dibutuhkan banyak sekali sehingga peluang kerjanya sangat besar. Oke, jadi emang kebutuhan nasional dan juga internasional Betul. begitu ya. Nah, kemudian apa nih yang menjadi keunggulan prodi D4 Teknik Mesin yang memberikan perkuliahan di mahasiswa ini? Oke. Salah satu keunggulannya adalah porsi untuk praktikumnya. Jadi kombinasi antara praktikum dan teorinya itu lebih besar atau lebih banyak, sehingga aplikasi penerapan untuk kompetensinya itu lebih banyak porsinya, seperti itu. Oke, jadi yang perlu ditekankan di sini adalah untuk penerapan ilmu yang didapat begitu. Jadi langsung Ya. banyak di prakteknya Betul. dibandingkan dengan teorinya. Saya mungkin bisa menambahkan. Boleh, silakan Ya, Ibu. jadi nanti dari lulusan D4 Teknik Mesin itu bisa memiliki 3 sertifikat kompetensi. Wah, apa saja itu? Ya, jadi yang pertama adalah perancangan mekanik, yang kedua adalah CNC, dan yang ketiga itu adalah yang metal forming. Metal Sehingga dari ketiga kompetensi itu sangat dibutuhkan di dunia industri. Nah, untuk yang kekhususannya ciri khas dari teknik mesin itu sendiri, itu kita ke arah medical manufacturing. Jadi beberapa riset kita itu arahnya ke arah yang pertama itu mengenai gips antibakteria. Kemudian yang kedua itu mengenai proses pembuatan implan femoral stem dan femoral head untuk panggul implan untuk pengganti dari panggul yang mengalami kerusakan. Oke, wow, luar biasa ya. Nah, kemudian juga nih banyak nih mahasiswa-mahasiswa di luar sana, calon mahasiswa yang ingin bergabung menjadi mahasiswa di program vokasi D4 Teknik Mesin di sini. Apakah mereka tuh harus lulusan istilahnya saintek? Apakah anak SMK tidak bisa masuk atau gimana? Malah kalau untuk inputnya hampir semua bidang bisa. Baik SMA, SMK, bahkan MA juga bisa. Tidak hanya yang SMA harus saintek, enggak. SMK pun tidak harus dari teknik mesin. Tidak, syaratnya harus lolos ya seleksi. Nah, seperti itu. Jadi memang beberapa tahun terakhir juga banyak mahasiswa kita itu yang dulunya SMK-nya dari mesin, ada dari listrik, ada yang dari multimedia, ada yang juga dari bangunan juga ada loh dulu bangunan tapi ke mesin. MA juga, SMA pun juga gitu, tidak hanya IPA, ada juga dari PS. Betul. Yang penting lolos seleksi dan setelah itu harus beradaptasi dengan kondisi yang ada, harus cepat fast respon untuk menyelesaikan diri. Wah, sudah terjawab ya. Nah, jadi untuk para calon mahasiswa D4 Teknik Mesin di luar sana, jangan takut nih. Misalnya aku jurusannya IPS nih, kayaknya nggak bisa ikutan daftar. Coba dulu aja. Siapa tahu nanti bisa lolos seleksi, bisa menjadi bagian dari prodi D4 Teknik Mesin. Wah, luar biasa. Baiklah, nanti kita akan lanjutkan kembali ya untuk pertanyaan berikutnya di sesi berikutnya. Oke. Jadi bikin company, konsultan company sendiri. Nah, pertanyaannya kemudian seperti ini. Kadang saya sampai sekarang kalau main ke kampus gitu kan ditanyain, Mas, gimana cara jadi TP terus ke trainer, ke training gitu. Kalau sekarang itu ada namanya personal branding.
Tahu nggak personal branding? Iya. Ya kan? Personal branding. Di dunia digital sekarang ini, penting buat kita itu untuk bangun personal branding. Betul. Halo Kece People, balik lagi bareng kita di sini tentunya di program Get That Opportunity. Everyone has a chance. Gak banyak. Kalau Pak. Saya sebagai tamu apa harus merendah gini? Gak usah. Kompetitif aja. Oke. Tamu-tamunya. Kembali lagi di edisi Edukasi Vokasi. Nah, kali ini Doni juga masih bersama dengan dua narasumber luar biasa, yaitu dosen teknik mesin, ada Pak Firman dan juga Ibu Diah. Balik lagi kita akan games ya di segmen kedua ini. Nah, ini sudah ada fishbowl di depan kita semua. Nanti di sini akan ada berbagai macam nomor pertanyaan dari 1 sampai dengan 6 dan semua ada pertanyaan di sini. Tugas Bapak dan Ibu adalah mengambil pertanyaan sesuai dengan nomornya tadi. Apakah sudah siap Bapak Ibu? Siap. Siap. Mungkin yang pertama dari Ibu Diah terlebih dahulu. Boleh. Silakan Ibu. Ya, semoga ini mendapatkan pertanyaan yang fenomenal. Gimana pertanyaan fenomenal itu ya? Nomor berapa Ibu pertanyaannya? Nomor 2. Boleh ditunjukkan ke kamera? Pertanyaan nomor 2. Oke, saya bacakan untuk pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2 adalah, apakah benar kuliah D4 teknik mesin bikin sering begadang? Wah, ini biasanya stigma para mahasiswa nih ya. Kalau anak teknik itu begadang terus, jarang tidur. Apakah betul itu Ibu? Sometimes, kadang-kadang. Sometimes ya? Sometimes. Jadi sebenarnya kalau misalkan untuk mahasiswa itu misalkan ada tugas PR ya, bisa dikerjakan di awal, tidak harus menunggu deadline, itu mungkin tidak harus begadang. Nah, kecuali kalau memang kadang-kadang memang bebannya banyak. Kalau memang bebannya banyak dan ada target waktu, itu memang ada beberapa kali kita juga harus begadang, tergantung dari kondisinya. Begitu. Oke, jadi bergantung dengan kondisinya ya. Jangan langsung mentah-mentah menerima kalau pasti anak teknik begadang. Ntar aku kuliah di 4 begadang. Enggak ya. Jadi emang tergantung dengan manajemen time kita begitu Ibu ya. Kalau memang kita bisa pintar-pintar mengolah dan juga mengatur waktunya, insya Allah dia akan begadang begitu ya. Oke, wah sudah terjawab nih ya. Baik, sudah ada satu pertanyaan keluar, nomor 2 tadi ya. Sekarang kesempatan untuk Pak Firman untuk mengambil kembali di sini. Silakan saya dekatkan ya. Oke. Oh, ini ya. Oke. Loh, ojo lagi. Loh. Itu kayak ikan ya, susah ditangkap. Iya. Kayak ikan ya. Oke, Dibuka. baik, boleh dibuka. Masih. Terus ditunjukkan ke kamera dapat nomor pertanyaan berapa? Oh, nomor 8. Pertanyaan nomor ke-8. Oke, baik. Pertanyaan nomor 8 adalah, di mana sih industri yang paling cocok untuk lulusan teknik mesin? Oke. Jadi kalau kita bicara industri, sebenarnya semua basic industri sangat membutuhkan lulusan teknik mesin. Nah, karena apa? Di hampir semua industri hulu-hulunya pasti ada yang namanya proses produksi. Nah, di proses inilah salah satu kebutuhan ya itu bisa nantinya kita penuhi. Nah, tinggal nanti penyesuaian dan kemampuan dari masing-masing lulusan kita. Ada spesifikasi di mana yang seseorang tersebut ya. Karena kita sudah spesifik di manufaktur, itu tinggal nanti seperti yang kompetensi yang disampaikan oleh Bu Diah punya, ada kompetensi yang harus dimiliki. Nah, itulah nantinya sebagai bekal untuk siap bekerja atau berkarya di dunia. Oke, luar biasa. Sudah terjawab ya. Baik, kita lanjutkan kembali nih untuk pertanyaan berikutnya. Boleh Ibu Diah? Lagi Wah, ya? saya sudah takut nih Ibu Diah. Lagi Tenang ya? saja Bu, nggak ada ikan yang bergigit di sini ya. Tapi Baik. milihnya lunya Bu. Iya. Iya, tidak susah ditangkap program ini. Baik, jadi Ibu Diah akan menjawab pertanyaan dengan nomor 3. 3. Pertanyaan nomor 3 ya. Baik, pertanyaan nomor 3 adalah, wah ini pertanyaan mahasiswa banget nih biasanya ya. Bagaimana cara cepat lulus kuliah di D4 Teknik Mesin? Ya, itu tadi ya yang seperti yang saya sampaikan sebelumnya.
Jadi time management itu benar-benar harus dimanfaatkan, benar-benar diikuti karena biasanya kalau misalkan satu pekerjaan harus diselesaikan tepat waktu, sehingga itu harus ada perhitungan pengerjaan, sehingga jangan sampai ditunda-tunda. Nah itu ya, jadi kalau pekerjaan langsung dikerjakan, insya Allah bisa cepat waktu. Oke, jadi balik lagi yang pertama tadi ya, Betul. time management. Yang penting adalah pengaturan waktu kita sehari-hari, Betul. bisa mengkondisikan kapan harus belajar, Iya, mengerjakan tugas, ataupun waktu bersama dengan yang lain, Ya, begitu ya. boleh mungkin bermain teman-teman, ya atau segala bermain, macam itu begitu. bisa diatur lebih baik. Oke, wah, emang ada time management ya di Iya. sini ya. Baik, itulah tadi ya bermain kita, permainan kita kali ini fishbowl ya. Dengan berbagai macam pertanyaan telah kita siapkan khusus untuk edisi kali ini. Nah, langsung saja mungkin dari Ibu Dia atau mungkin dari Pak Firman untuk menyampaikan closing statement kita pada hari ini. Oke, bagi teman-teman ya yang mau gabung di teknik mesin, let's join us di Mechanical Engineering Vocational UNESA ya. Kami tunggu kehadirannya atau kami tunggu kontribusinya. Siap bergabung, memantaskan diri menuju Indonesia hebat di D4 Teknik Mesin UNESA. Baik, kami tunggu kehadirannya ya di D4 Teknik Mesin Vokasi UNESA. Baik, sekali lagi kami mengaturkan terima kasih untuk yang telah setia menyaksikan kita edisi Edukasi Vokasi pada hari ini. Dan juga kami ucapkan banyak sekali terima kasih untuk dosen teknik mesin telah hadir hari ini, yaitu ada Pak Firman dan juga ada Ibu Dia ya. Kami terima kasih Sama-sama. telah berkenan untuk menjawab pertanyaan luar biasa kali ini di game dan juga di segmen pertama tadi. Baik, sampai jumpa lagi di edisi Edukasi Vokasi berikutnya. Vokasi, Beraksi dan berprestasi. sampai jumpa. KCTV